Perkenalkan, nama saya Binti Hasanatul Nisa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab saya, yaitu bab 8 tentang hadis maudhu, dan juga bab 1 yaitu hadis sunnah dan khobar dan asar, dan juga bab 2 tentang hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Hadis maudhu. Kata maudhu berasal dari kata wadha'a yadha'u, wadha'an yang berarti diletakkan, dibiarkan, digugurkan, ditinggalkan, dan dibuat-buat. Sedangkan menurut istilah, maudhu adalah manusiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kidban mimma lam yaqulhu aw yaf'alhu aw yuqirruhu. Maksudnya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah secara mengada-ngada atau bohong, yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan beliau dan tidak dilakukan beliau, begitu juga tidak disetujui dengan beliau. Jadi, hadis maudhu adalah hadis palsu atau hadis bohong yang bukan dari Rasulullah tetapi dikatakan dari Rasulullah oleh seorang pembohong atau pendusta. Ciri hadis maudhu: yang pertama, periwayatnya dikenal sebagai pendusta atau pembohong. Yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik perkataan, ucapan, maupun perbuatan, dan juga persetujuan beliau. Sedangkan sunnah adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, dan segala tingkah lakunya. Jadi segala tingkah laku, perbuatan, dan juga perkataan Nabi itu dinamakan sunnah. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad dan juga selain Nabi, seperti para sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in. Selanjutnya, yang terakhir adalah asar. Asar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad dan para sahabat, tabi'in, atau orang-orang yang setelahnya. Persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Antara hadis, sunnah, khobar, dan asar itu sama-sama berasal dari Rasulullah. Selanjutnya, yang kedua, hadis, sunnah, khobar, dan asar itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Untuk perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar, yaitu yang pertama, jika hadis itu datangnya dari Nabi, sifatnya lebih khusus. Untuk spesifikasi hadis itu bisa perkataan atau qauli, bisa juga perbuatan fi'li, dan juga persetujuan atau takriri. Selanjutnya, sunnah. Sunnah itu berasal dari Nabi dan para sahabat, berbeda dengan hadis tadi. Hadis berasal dari Nabi saja, kalau sunnah ini berasal dari Nabi dan para sahabat. Untuk spesifikasinya hanya perbuatan saja atau fi'li. Sifatnya yaitu menjadi tradisi. Selanjutnya, khobar. Khobar sandarannya itu berasal dari Nabi dan selainnya, misalnya tabi'in, sahabat. Untuk aspek spesifikasinya bisa berupa perkataan atau qauli, dan juga bisa berupa perbuatan atau fi'li. Untuk sifatnya adalah lebih umum. Selanjutnya, yang keempat adalah asar. Asar ini sandarannya hanya sahabat dan tabi'in, bukan berasal dari Nabi. Tabi'in adalah orang yang mengikut atau yang hidup sewaktu Nabi hidup, atau orang atau sahabat yang masih menjumpai Nabi Muhammad. Untuk aspek spesifikasi asar adalah perkataan atau qauli dan juga perbuatan fi'li. Untuk sifatnya adalah umum. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi. Maksudnya itu bagaimana? Lafaz dan juga maknanya itu berasal dari Nabi. Jadi hadis nabawi ini ya seperti hadis biasa. Selanjutnya, yang kedua adalah hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini berbeda lagi dengan hadis nabawi.
Kalau hadis qudsi ini lafadznya dari Nabi Muhammad sendiri, tetapi maknanya dari Allah. Disampaikan melalui apa? Melalui ilham ketika atau wahyu. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, di mana firman ini berarti maknanya dan juga lafadznya ini dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dibaca dan disampaikan secara mutawatir. Jadi antara ketiga, hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran ini berbedanya adalah kalau hadis nabawi tadi kan hadis yang lafadz dan maknanya itu dari Nabi Muhammad sendiri, sedangkan hadis qudsi ini lafadznya dari Nabi tetapi maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran ini lafadz dan juga maknanya dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad.